Mengangkat tangan itu, raf'ul yadain itu tidak semua rakaat harus mengangkat tangan. Justru ini nanti si sholat-sholat rawatib itu akan menjadi peran penting. Untuk apa? Untuk menambal sholat-sholat wajib kita yang misal bolong lah, tidak khusyuk lah gitu kan. Kalau tayamum soyadan toiban dengan debu. Kalau dengan air bukan tayamum tapi wudu. Bukan. Maksudnya dalam bersuci, ketika kita mau melaksanakan sholat, umumnya itu menggunakan air. Betul. Tapi bisa juga dalam kondisi tertentu mungkin bisa menggunakan tayamum gitu, Ustaz ya. Barometer kehidupan kita itu ditentukan oleh sholat. Sholatnya baik, sholatnya benar, maka benar juga segala urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama saya Yedati di acara yang sama, tetap di Ngobrol Santai. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini sebetulnya saya bosan ya. Sebetulnya saya bosan ya kehadiran bintang tamu yang bertalenta ini. Tetapi saya tidak bosan buat mengkorek ilmu dari beliau. Inilah dia Al-Ustadz Depi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Bosan. Bosan ini alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Ustadz, pada kesempatan kali ini alhamdulillah dapat jumpa lagi bersama Ustadz. Seperti biasa Ustadz, ada 2 pertanyaan nih sebelum kita melanjutkan ke tema selanjutnya. Pertanyaan yang pertama di seputaran bab sholat. Ustadz, kalau sholat itu ada syarat khusus atau dalam arti bersuci ya Ustadz ya? Di bersuci itu kita kan mengetahui bahwa bisa tidak menggunakan dengan air. Nah, yang saya pengen tahu, dalam keadaan apa saja sih kita melaksanakan bersuci itu tanpa menggunakan air? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Kang Yed, juga sahabat Yedati yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la ilaha nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal ka'bayn ilal marafiq wamsahu birusikum warjulakum ilal ka'bayn. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Luar biasa tema yang diangkat kali ini adalah urgensi ya. Urgensi ya, betul. Urgensi sholat dalam kehidupan sehari-hari, atau urgensi sholat di dalam kehidupannya. Memang ini perlu diangkat karena kita sebagai seorang muslim ini adalah pilar utama. Sholat merupakan pilar utama dalam agama ya. Baik sholatnya maka baik pula urusan yang lainnya. Sebaliknya, jika sholatnya hancur, awut-awutan, maka kehidupan urusan yang lainnya pun ikut awut-awutan gitu. Nah, betul. Terkait pertanyaan tadi, apakah adakah syarat lain gitu kan? Iya, adakah syarat lain? Ya, jadi perlu diketahui bahwa syarat sholat itu jika memenuhi 2 aspek. Yang pertama syarat sholat, yang kedua rukun sholat.
Terkait rukun sholat nanti kita bahas lebih detail lagi karena memang kalau bab sholat ini memang sangat-sangat panjang ya. Dimulai dari takbiratul ihram sampai salam itu kan rukun sholat. Nah, ada pula faktor lain yang menyebabkan sholat itu sah atau batal dan tidaknya sholat itu, ada faktor lain yang disebut syarat. Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim disebutkan la sholata liman lam wudu'alahu. Tidak ada sholat bagi dia yang tidak melakukan wudhu. Ya, betul. Itu yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim berpacu pada Al-Quran surah Al-Maidah yang tadi, bahwa di sana disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, jika kalian hendak melaksanakan sholat, fagsilu wujuhakum, maka cuci wajah-wajah kalian. Seseh banget gitu kan. Seseh banget kalau mau sholat itu. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan kalian sampai sikut. Kemudian wamsahu biruusikum, kemudian usap sebagian kepala kalian. Itu pun bagi yang memiliki kepala ya, kalau yang nggak memiliki kepala nggak usah repot nantinya. Kemudian warjulakum ilal ka'bain, kemudian cuci kaki kalian ilal ka'bain sampai kepada ini memuncangan. Apa memuncangan itu bahasa Jermannya Kang Chandra? Mata kaki ya. Mata kaki ya. Itu jadi syarat pertama yang harus dipenuhi itu adalah wudu. Ya. Kemudian dia berakal. Kemudian dia sadar, jadi jangan sampai dia lagi mabuk, dia sholat, nggak diterima itu sholatnya. Kemudian menutup aurat, ya. Kemudian idza qumta, apa itu darinya, jika engkau hendak sholat, maka sempurnakan wudhu, kemudian menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat itu merupakan syarat sah sholat. Jadi nggak bisa kita melakukan sholat menghadap kemana saja. Iya, betul. Harus menghadap kiblat. Kiblat kita karena Ka'bah, itu berarti kita ke Ka'bah ya. Iya. Itu syarat pertama. Kemudian pertanyaannya, apakah ada syarat sah sholat selain bab wudu itu ya, terkait yang utama itu wudu? Secara garis besar bahwa yang namanya wudu itu tidak bisa dilakukan jika tidak ada air. Betul. Ya. Banyak orang yang bertanya bisa sholat, bisa wudu tanpa air, nggak bisa. Karena alat wudu itu adalah air. Kemudian nanti timbul pertanyaan, jika tidak air gimana? Nah, jika tidak ada air berarti bukan wudu. Ada rukhsah, karena itu kita masyakoh ya. Masyakoh itu terpaksa meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Masyakoh, bukan darurat itu ya. Kalau kita mau wudu nih, nggak ada air kan, itu bukan darurat. Ada darurat ini mah nggak usah wudu gitu kan. Bukan darurat, itu namanya masyakoh. Terpaksa meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan karena tidak ada alatnya gitu kan. Nah, lantas apa yang harus dilakukan ketika kita hendak sholat? Sementara syarat sah sholat itu harus berwudu, wudu itu dengan air, sementara air tidak kita temukan. Maka dalam ayat itu disebutkan, idza kuntum marid, jika engkau sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan safar, falam tajidu ma'an, kemudian engkau tidak menemukan air, fatayamamu. Nah ini solusinya adalah tayamum. Tayamum dengan apa? So'idan thayyiban, dengan tanah yang baik. Nah, so'id itu debu ya, bisa diartikan debu. Dalam hadis dijelaskan bahwa tayamum itu adalah dengan menggunakan debu. Jadi kita tidak perlu menggali tanah sampai sesikut, kan di kita banyak ya sampai sesikut, karena harus suci katanya. Justru dalam hadis itu Rasul mencontohkan untuk tayamum sendiri adalah dengan menepukkan dua telapak tangan kita, kemudian ditiupkan seperti ini, kemudian mengusap kedua tangan dan juga muka. Kata Rasul, seperti ini sudah cukup
untuk kalian. Jadi kita tidak perlu gulang-guling di padang pasir atau gulang-guling di debu-debu, itu nggak perlu, cukup melakukan seperti itu saja. Begitu. Nah, Ustadz, mungkin pertanyaan saya yang tadi yang menyangkut wudhu itu kan syarat supaya kita bisa bertayamum gitu dalam keadaan contohnya mungkin sakit atau safar atau yang lainnya gitu ya, tidak menggunakan air, berarti kan otomatis menggunakan debu ya Ustadz ya, menggunakan debu. Dan kondisi itu yang saya pengen tahu, kondisi itu harus apa kita sedang sakit, apa misalkan kita di rumah tidak ada air atau apa gitu yang bisa apa ya disebutnya, supaya kita bisa bertayamum intinya gitu, mendapatkan keringanan. Nah itu ya, jadi kalau melihat Al-Quran tadi jelas bahwa alasan kenapa kita tidak bisa mendapatkan rukhsah berupa tayamum itu yang pertama marid, dia sakit. Misal nih Kang Iyad punya eksim nih, segini misalnya setangan-tangan, kan di dalam wudhu itu ada yang namanya mencuci tangan ya. Betul. Nah, tapi karena berhubung Kang Iyad punya wudhu di sini eksim ya, sedangkan kalau misal terkena air itu bisa bertambah parah penyakitnya. Betul. Nah, maka di sanalah kita bisa melakukan tayamum, bisa tidak wajib wudhu ya, tidak wajib wudhu, tapi bisa tayamum, itu rukhsahnya. Karena jika dilakukan wudhu pun akan berbahaya bagi kesehatan gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian falam tajidu ma'an, ketika engkau tidak menemukan air. Jadi jika Kang Iyad nih sudah lari ke tetangga, ke masjid, ke madrasah, kena musim kemarau nggak ada air misal jauh, maka di sanalah kita bisa melaksanakan tayamum. Atau awalnya safarin, atau ketika bepergian kan, bepergian itu boleh melakukan tayamum, ada rukhsah. Iya. Nah, Ustadz, yang tadi seputaran tayamum itu Ustadz, berarti intinya lebih utama itu dengan air Ustadz ya, kalau bersuci itu. Kalau tayamum soedan toiban dengan debu. Kalau dengan air bukan tayamum tapi wudhu. Bukan, maksudnya dalam bersuci, ketika kita mau melaksanakan sholat, umumnya itu menggunakan air. Betul. Tapi bisa juga dalam kondisi tertentu mungkin bisa menggunakan tayamum gitu Ustadz ya. Nah, Ustadz, berikutnya ini Ustadz, masih seputaran bersuci. Kalau kita bersuci itu kan ada batasan-batasannya Ustadz ya. Contohnya mungkin yang pertama itu kan yang saya tahu pertama itu membacakan basmalah. Betul. Lalu kemudian membasuh kedua telapak tangan dan sebagainya. Sampai dengan ujungnya kita mengucapkan apa itu Ustadz namanya? Syahadat. Nah, Ustadz, banyak nih di kita. Saya dulu mempelajari dan banyak juga di masyarakat. Bersuci itu ternyata ada apa ya? Ada doa-doanya. Contohnya misalkan kayak gini Ustadz. Wudhu ini dalam wudhu. Dalam konteks wudhu. Ada doa-doanya. Contoh membasuh telapak tangan, doa A. Terus membasuh muka, doa B. Nah, yang saya pengen tahu ini Ustadz, dalam bersuci itu yang disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang mana gitu, dan kayak gimana gitu. Baik. Jadi kita belum sholat. Ini bersuci dulu nih, biar bertahap gitu Ustaz. Jadi hadis tadi itu menyebutkan la sholata liman lam wudu'a lahu ya. Tidak ada sholat bagi dia yang tidak wudu. Kemudian la wudu'a liman lam yadhkurismallah alaihi.
dan tidak ada wudhu jika dia tidak mengucapkan asma Allah dalam artian dengan mengucapkan bismillah gitu kan. Nah, syarat pertama untuk sahnya wudhu itu adalah dengan mengucapkan bismillah. Bismillah. Kemudian dalam hadis yang sangat panjang itu ada susunan. Mulai dari setelah mengucapkan bismillah kita cuci tangan, kemudian kumur-kumur ya, insyak dan istinsar itu sampai pada mencuci kaki sampai mata kaki ya. Dan tidak ada doa khusus yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika kita berwudu. Cukup hanya dengan bismillah, kemudian kumur-kumur sambil istinsyak itu, sambil menghirup air, kemudian dikeluarkan, kemudian cuci muka ya, kemudian cuci tangan, kepala dengan membersihkan kuping itu. Tata caranya mungkin kalau mau dijelaskan sepintas saja ya. Tata caranya adalah dengan mengusap kepala itu adalah mulai dari batas rambut ini, kita ambil air sekeambilnya saja. Kita usapkan ke sela-sela rambut kita. Ke sela-sela rambut. Ya. Dari mana awalnya? Dari batas rambut. Kalau bahasa Jermannya itu dari Amischau ya. Amischau ini diusap ke sini sampai tengkuk ini. Kemudian kata Rasul kembalikan ke depan. Kemudian langsung membersihkan telinga. Caranya adalah dengan ini, maaf ya jika telinganya rebing ya. yang telunjuk ini dia masukkan membersihkan bagian dalam telinga. Kemudian jempol kita membersihkan bagian telinga yang luar. Jadi seperti ini. Nah, dua-duanya ya, jangan sebelah, dua-duanya. Jadi itu tata cara mengusap sebahagian kepala. Kalau dalam Al-Maidah itu disebutkannya wamsahu biru'usikum, mengusap sebagian kepala. Tata caranya dari hadis tadi bahwa kita mengusapkan kepala itu dengan cara memasukkan si sela-sela kulit, sela-sela jari ini ke sela-sela kepala kita, sela-sela rambut ya. Dimulai dari batas rambut sampai ke tengkuk, kemudian balikan ke depan lagi, kemudian langsung ke telinga. Dan bukan ditepuk-tepuk. Bukan di gini-gini ya. Rambut depannya doang gini. Iya, gitu. Jadi bukan di gini-gini. Dalilnya itu wamsahu dan usaplah. Usap ya. Bukan bukan empok-empok. Bukan diempok-empok begini. Ya kan Kang Ian? Iya betul. Kang Ian kalau misal istighfar sambil ngusap dada, gimana ngusap dada coba? Iya, ya gini. Nah, gini kan? Ya. Astagfirullah, enggak begini, astagfirullah enggak. Nah, iya. Mengusap itu di mana-mana begini. Iya, betul. Mengusap ya. Mengusap dalilnya. Jadi bukan ditepuk-tepuk kayak gini. Ya. Ini banyak juga kesalahan-kesalahan yang memang teman-teman di luar sana mungkin belum paham atau bagaimana bahwa dalilnya itu adalah wamsahu biru'usikum, mengusap sebahagian kepala, bukan ditepuk-tepuk ya. Caranya ada hadis dari Imam Muslim, ada hadis dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan sebagainya, itu adalah dengan memasukkan si jari-jari kita ini ke sela-sela rambut, seperti tadi dicontohkan. Begitu. Nah, Ustadz, adakah mungkin disebutnya kalau batasan dalam arti gini, Ustadz, kalau kita melakukan bersuci atau berwudu itu kan identiknya dengan 3 kali Ustadz ya. Betul. Identiknya. Tapi yang disunahkan Rasul itu saya pengen tahu. Ya. Ada yang 3 kali atau ada yang 4 kali, mungkin ada juga yang 5 kali, mungkin. Saya pengen lebih tahu gitu. Ya. Yang diwajibkannya itu berapa kali? Yang diwajibkannya 1 kali. Yang diwajibkan itu 1 kali. Sesuai dengan ayat tadi kan. Ayat tadi tidak menjelaskan jumlahnya berapa. Iya, betul. Hanya 1 kali, baik itu mencuci wajah, atau membasuh tangan, mengusap kepala dan kaki ya, mencuci kaki itu hanya 1 kali yang wajibnya. Yang wajibnya. Adapun Rasul pernah mencontohkan
Beliau pernah mencontohkan 1 kali, pernah juga 2 kali, pernah juga 3 kali. Jadi ini batas toleran ya. Batas toleran itu gitu. boleh minimal 1 kali, tapi boleh 2 kali, boleh 3 kali. Nanti Kang Ian lihat yang cuci kaki cuma sekali-sekali, jangan didebat, jangan disalahkan karena memang dalilnya 1 kali. Oh, begitu. Bisa. Kemudian doa setelah wudhu itu kan tadi ya. Jadi intinya tidak ada bacaan khusus dalam berwudhu itu, yang ada hanyalah bismillah di awal dan di akhir dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti itu. Nah, mungkin buat para penonton di seputaran bab wudu ini jelas ya. Nah, lanjut nih Ustadz, menarik nih di bab sholat nih Ustadz. Ya. Nah, saya sendiri dulu waktu kecil banget itu. Oh, pernah kecil juga? Pernah. Nggak mungkin langsung dewasa Ustadz. Nah, jadi kan saya dulu itu belajar, nggak disebut apa ya, kalau identik dengan sekarang itu belajar nyantri ya, tapi kalau dulu itu yang seminggu sekali Ustadz. Apa itu disebutnya, diniyah kah atau apa gitu, saya nggak tahu. Nah, di situ saya belajar tata cara sholat, bacaan sholat gitu ya. Nah, yang saya pengen tahu nih Ustadz, yang pertama itu kan ada niat ya, niat. Kalau di masyarakat sekarang itu yang gembor-gemborkan itu nih. Yang dilapazkan ketika kita sudah melaksanakan wudhu, kita menghadap ke kiblat. Ketika kita mau takbir, kita baca talafuz biniat dulu nih, gitu. Contoh Rasul itu yang seperti apa sih? Betul. Itu saja? Itu dulu. Bukan itu saja, itu dulu guys. Jadi hadis riwayat Imam Muslim menyebutkan idza kumta ila sholati, ketika engkau hendak sholat, fa'asbigil wudu'a, sempurnakan wudu. Itu pertama, fa'asbigil wudu'a. Summa istaqbil al-kiblat. Kemudian kau menghadap kiblat. Nah, fakabir, kemudian takbir. Nah, ini harus dipelajari lebih dalam oleh teman-teman ya, bahwa di sini kajian ilmu shorof dan nahwiyah itu sangat penting untuk menentukan hukum seperti ini. Nah, pelajari nanti kata sambung. Dalam bahasa Indonesia kita juga belajar kata sambung ya. Iya, betul. Seperti dan, atau, tetapi, kemudian. Kemudian apa banyak lah ya, bahkan misalnya. Nah, dalam kaidah ilmu nahwiyah, harfu atfin atau kata sambung summa, summa itu menunjukkan waktu yang ada jangkanya. Jadi summa itu ada jangka waktunya. Misal saya datang kemudian Kang Chandra misal. Nah, ketika mengucapkan kata kemudian itu ada jeda waktu yang lumayan panjang gitu. Ada jeda waktu yang lumayan panjang. Jadi bisa saja misal saya datangnya jam 1, kemudian Kang Chandra jam 2, bisa kayak gitu. Iya, betul. Nah, tetapi ketika menggunakan kata fa maka itu tidak ada jeda waktu. Jadi jaraknya itu berdekatan waktunya itu. Berdekatan. Nah, dalam hadis tadi disebutkan idza kumta ila sholati, jika engkau hendak sholat, fagsilu wujuhakum, fasbil wudu'a, sempurnakan wudu, gitu kan. Summa, nggak ada summa nih. Nah, betul. Summa istaqbilil kiblat, kemudian menghadap kiblat, menggunakan harfu atfinnya atau menggunakan kata sambungnya, kata sambung summa. Dalam artian dia mempunyai jeda waktu nih yang lumayan panjang. Iya, betul. Maknanya ketika kita sudah wudu, kita bisa ganti baju dulu, kita bisa ngobrol dulu, misalnya, atau bersalaman dulu atau apalah gitu ya. Tapi ketika sudah summa
summa istaqbilil kiblat, kemudian menghadap kiblat. Ya. Nah, ketika sudah menghadap kiblat, maka dalilnya adalah fakabir, Oh. maka bertakbir. Jadi ketika sudah menghadap kiblat, itu tidak ada bacaan apa-apa. Cukup menghadap kiblat, fakabir, langsung takbir. Langsung takbir. Nah, artinya begini. Yang pertama dalil yang ini ya, dalil yang barusan. Kemudian yang kedua, yang namanya niat itu tidak untuk diucapkan. Niat itu di dalam hati. Iya, betul. Niat itu fikol lebih kan, Iya. di dalam hati. Begini, Kang Iyad naik motor nih. Naik motor kan. Ketika naik motor ada belokan. Dalam hati Kang Iyad di depan ada belokan kan. Aku niat mau belok, misal mau belok ke kiri. Iya. Apakah harus mengucapkan aku mau belok kiri, aku mau belok kanan, aku mau lurus, aku mau nanjak, aku mau mudun? Enggak kan? Di dalam hati pun sudah cukup gitu. Oh, betul. Jadi tidak ada dalil yang qat'i, tidak ada dalil yang jelas tentang mengucapkan niat itu. Banyak juga yang membantah. Itu kan ada dalilnya innamal a'malu binniyat. Semuanya perbuatan itu tiada lain berdasarkan niat gitu kan. Bukan ke sana konteksnya. Karena niat itu tetap dari hati. Yang dimaksud dalam hadis itu adalah ketika seseorang melaksanakan sesuatu itu akan tergantung niatnya gitu. Jadi bukan dalam konteks mengucapkan niat harus dilafazkan, enggak. Konteks itu adalah hadis tentang bahwa setiap perbuatan itu tergantung bagaimana niatnya gitu. Jadi bertentangan sekali ketika kita mencocokkan antara melafazkan niat dengan hadis yang barusan, enggak. Oh, begitu. Berarti kalau misalkan kayak gitu, saya ambil kesimpulan, Ustadz, bukan secara ilmu agama, tapi secara ilmu saya pribadi ini. Jadi gini, Ustadz. Niat itu kalau contoh saya pengen sodakoh, contoh. Berarti saya nggak perlu nyebutin niat saya itu saya mau sodakoh gitu. Cukup di dalam hati. Begitupun dengan sholat. Betul. Oh, begitu. Kecuali memang ada dalil-dalil yang dia harus melafazkan niat. Contohnya seperti dalil saum. Saum itu di waktu sahur itu dicontohkan oleh Rasul melafazkan niat. Nah, ini baru. Dalam hal ibadah itu kita tidak bisa menciptakan sesuatu dengan mengkiaskan. Nah, kecuali kalau memang Rasul mencontohkan, nah itu baru kita laksanakan. Nah, niat dalam sholat sendiri Rasul tidak pernah melaksanakannya. Oh, begitu. Wow. Wow. Baru pembukaan juga udah apa ya? Ya begitulah, Ustadz. Udah mengerikan ya. Bab sholat itu. Ustadz, next selanjutnya nih. Tadi kan kita udah membahas niat ya. Kita sekarang membahas itu takbir. Takbir itu saya pengen lebih jelas, pengen lebih tahu karena ilmu saya nggak ada apa-apanya gitu, Ustadz. Jadi saya pengen lebih tahu secara ringkas mungkin ya. Nah, Ustadz, kalau misalkan takbir itu kan banyak tuh mengangkat tangannya, ada yang contohnya seperti ini. Jadi kayak gini, menyamping. Si telapak tangan menyamping. Jadi berhadapannya itu dengan kuping. Betul. Gitu. Nah, ada juga yang si telapak tangannya itu menghadap ke depan. Ada juga yang menghadap ke depan. Ada juga yang tinggi kayak gini. Contohnya tinggi melewati kepala. Melewati batas kepala. Nah, saya pengen tahu gini, Ustadz. Kalau takbir menurut as-sunnah itu yang betulnya itu seperti apa sih gitu? Baik. Kita gali dulu ya. Secara logo, sholat itu adalah dari sholat yusolu sholatan, artinya yang pertama artinya adalah doa, berdoa. Kemudian menyambung, itu yang pertama.
Jadi sholat itu secara lugu adalah berdoa, meminta, Ya. dan juga menyambungkan. Hmm. Menyambungkan apa nanti kita bahas ya. Iya. Kemudian yang ketiga adalah adzikru, mengingat. Nah, apa sholat secara istilah? As-sholatu hiya, sholat itu adalah sesuatu amalan yang dia tahrimuhu bitakbir, diharamkan oleh takbir, wa tahliluha, tahrimuha bitakbir, diharamkan dengan takbir, wa tahliluha, dan dihalalkan dengan assalam, dengan salam. Bisalam ya, dengan salam. Nah, maksud diharamkan apa? Yang dimaksud diharamkan di sini adalah perbuatan yang ketika di luar sholat dia halal. Perbuatan yang ketika di luar sholat halal, maka ketika kita takbir itu menjadi haram. Apa saja contohnya? Ngobrol, makan, kan gitu. Ketika ngobrol kan halal ya, mubah ya. Iya, ngobrol kayak kita ini halal. Tapi ketika sudah takbir, hendak sholat ini, maka perbuatan tadi itu jadi haram ketika sholat itu. Atau makan misal, makan kan mubah ya, boleh aja. Nah, makanya disebut takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir untuk mengharamkan perbuatan yang tadinya halal menjadi haram ketika sholat gitu. Nah, terus bagaimana ini kaifiatnya atau tata caranya, tata cara takbir itu? Nah, dalam hadis yang banyak ya, memang banyak hadisnya, bahwa yang pertama adalah kita mengangkat tangan itu adalah dengan menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Iya. Jadi wajah tu wajhiyah itu menghadapkan seluruh badan itu dimulai dari bagian depan ya. Kemudian termasuk ini telapak tangan, kemudian kaki. Ini kaki banyak yang tidak lurus ini. Banyak yang begini kan. Hadapnya itu banyak yang begini juga. Nah, yang dicontohkan Rasul itu adalah menghadap kiblat, lurus semuanya. Lurus ke kiblat semua. Nah, takbir pun mengangkat tangan pun sama. Jadi yang kita perlu catat ini mungkin agak pusing ya, tapi bukan urusan saya sebenarnya. Gimana tuh? Yang disebut takbir itu bukan mengangkat tangan. Yang disebut takbir itu adalah mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Nah, ketika kita takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, Rasul mencontohkan raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Nah, ini. Jadi takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Tetapi mengangkat tangannya bukan takbir, tapi raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan gitu. Caranya adalah dengan yang pertama menghadap kiblat, yang kedua si ketiak ini tidak boleh rapat gini. Tidak boleh rapat. Harus agak senggang, agak terbuka. Agak ada jarak mungkin ya. Jadi ini ada celah. Tapi nggak boleh juga tuh gini. Cukup talazum istilahnya. Dikira-kira segini ya. Nah, ini menghadap kiblat. Kemudian si jari-jari ini, si jari-jari tangan ini tidak boleh terlalu rapat. Jadi feyem ya. Tidak boleh terlalu rapat dan tidak boleh terlalu renggang juga. Sama talazum, dia rata-rata sekira-kira saja segini. Jadi ini posisi ada space ya. Ada space ya. Ada space antara jari ke jari ya. Jadi nggak boleh terlalu gini, nggak boleh. Atau nggak boleh juga terlalu rapat, nggak boleh. Jadi harus ada space nih, seperti ini. Tingginya seperti apa? Segimana? Tingginya dalam hadis riwayat Imam Abu Daud disebutkan si jempol ini rata-rata bahu. Rata-rata bahu, jempol rata-rata bahu. Jadi segini ya. Kira-kira segini lah. Atau rata-rata ujung telinga ini. Di sini bisa dia. Nah, gini. Jadi nggak begini kan? Iya. Nggak menyamping juga mungkin. Menyamping mana? Oh gini. Nah, gitu. Nggak, karena memang yang dicontohkannya itu adalah menghadap kiblat. Gitu. Jadi teman-teman ya, takbir itu adalah dengan
rata-rata si jempol ini adalah setara bahu, dan si ketiaknya jangan ditutup gini, tapi harus agak ada space juga ya. Nah, si telapak tangan ini dia harus menghadap kiblat. Nggak boleh gini, apalagi gini nggak boleh. Nah, kemudian selanjutnya ini bab mengangkat tangan saja dulu ya. Mengangkat tangan itu, raf'ul yadain itu tidak semua rakaat harus mengangkat tangan. Betul. Misal kalau maghrib ya, maghrib itu kan 3 rakaat ya. Iya. Tidak semua setelah sujud itu mengangkat tangan. Lantas kapan saja momen-momen untuk mengangkat tangan? Yang pertama, raf'ul yadain dilakukan ketika takbiratul ihram. Itu satu. Kemudian raf'ul yadain dilakukan ketika kita mau ruku. Mau ruku, misal habis minal jinnati wan nas gitu kan, langsung mau ruku kan. Allah, nah angkat tangan ini. Allahu akbar, ruku. Kemudian ketika hendak i'tidal, ketika hendak atau ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Pas sami Allahu liman hamidah ini diangkat. Jadi enggak sami Allahu liman hamidah enggak diangkat. Nah, dari i'tidal ke sujud ini tidak perlu mengangkat tangan, langsung saja takbir Allahu akbar ke bawah. Nah, nanti pas diangkat tangan itu ketika di rakaat ketiga setelah tasyahud awal. Setelah tasyahud awal, nah misal innaka hamidum majid kan, bangkitlah dia untuk rakaat ketiga. Nah ini takbiratul raf'ul yadain lagi, dia mengangkat tangan lagi. Jadi yang mengangkat tangan itu yang pertama takbiratul ihram, kemudian ketika hendak ruku, kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah itu, kemudian pada saat rakaat ketiga setelah tasyahud akhir. Sami Allahu akbar. Nah, rakaat ketiga itu. Nah, jadi tidak semua takbir itu mengangkat tangan. Ya. Nanti hadisnya kita cantumkan ya di deskripsi. Iya, insya Allah. Nanti kita kirimnya akan canda ya. Insya Allah hadisnya kita masukin ke di deskripsi. Nah, Ustadz, baru membahas takbir ya itu. Lumayan panjang banget nih. Nah, Ustadz, berikutnya Ustadz nih, seputaran takbir ada pertanyaan selintas dari saya gitu, Ustadz. Kalau di masyarakat itu kan ada juga yang tidak seperti dicontohkan barusan. Mungkin dari rakaat pas mau mulai kembali rakaat ketiga. Betul. Itu tidak ada. Contohnya misalkan udah tasyahud langsung bangkit tapi tidak takbir, langsung gini. Tidak mengangkat tangan maksudnya? Iya, tidak mengangkat tangan. Langsung balik lagi gitu. Nah, kalau Rasul itu mencontohkan seperti itu tidak, Ustaz? Ya, justru yang dicontohkan Rasul itu seperti tadi. Raf'ul yadain itu ketika kita takbiratul ihram, kemudian hendak ruku, kemudian i'tidal, kemudian di rakaat ketiga. Nah, hanya di situ saja. Berarti selain di situ tidak mengangkat tangan. Kalau misal di kita rakaat ketiga mau ke rakaat keempat kan, sholat isya misal contohnya, kan sujud tuh rakaat ketiga, sujud rakaat ketiga langsung bangkit dia, langsung saja begini, Allahu akbar. Nggak perlu Allah, nggak perlu. Konteks ini kan setelah tasahud. Setelah tasahud, pas balik lagi itu tidak mengangkat tangan gitu. Nah, yang saya maksud gini, Ustadz, apakah Rasul mencontohkan seperti itu gitu? Tidak. Berarti tidak ada ya? Nah, mungkin kalau misalkan Rasul tidak mencontohkan seperti itu, tapi banyak itu dipakai oleh masyarakat. Apakah para ulama mungkin ada atau menfatwakan gitu ya, atau disebutnya atau apa gitu? Kalau Rasul tidak mencontohkan,
tidak ada contohnya dari Rasul gitu maksud saya. Tapi kenapa kok gitu banyak masyarakat yang pakai itu gitu. Ya, terkait itu mungkin apa ya? Mungkin juga mereka belum membaca hadis kan, Belum mengetahui belum mungkin ya. mengetahui mungkin ya, atau mungkin ada penafsiran lain. Cuman yang jelas di kita bab terkait bab sholat itu, karena memang sholat ini adalah urgensinya sangat penting ya untuk kehidupan sehari-hari. Terkait sholat sendiri kita sedetail mungkin gitu, sedetail mungkin. Termasuk tata cara duduk yang benar, tata cara menyimpan tangan ketika tasyahud kan. Iya. Kita nggak bisa kayak gini, nggak bisa. Jadi ini si lutut ya yang isinya otak itu. Iya. Jadi maaf ini saya angkat ya teman-teman. Nah, ketika tasawuf itu kita tidak bisa seperti ini. Menggenggam. Iya, bukan menggenggam lutut kan, tetapi menghadapkan si ujung-ujung jari ini lurus ke kiblat. Oh. Itu sampai sedetail itu gitu. Kenapa? Karena urgensi tadi itu, sholat itu harus dilakukan sebenar mungkin gitu. Karena terkena dalil ya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ketika sholatnya lalai, maka orang itu celaka. Begitu. Lalai itu termasuk dalam melaksanakan kaifiatnya, baik ketika takbiratul ihram, sujud gitu kan, dan lain sebagainya. Rukun-rukun sholat itu harus benar-benar dilakukan dengan sesempurna mungkin, sesuai dalil tentunya. Begitu. Nah Ustadz, di seputaran bab sholat yang tadi kita obrolkan itu Ustadz, contohnya ini, bukan contohnya, kalau misalkan ada orang yang belum mengetahui atau belum tahu dalil-dalilnya, tapi tidak mengetahui gitu. Atas dasar contohnya misalkan, dulu saya belajar di Ustadz Pulan, saya katakan, di Ustadz Pulan kayak gini tata caranya gitu. Tapi saya tidak mengkorek lagi gitu. Nah, itu Ustadz, kalau kita tidak tahu, mungkinkah itu apa yang bisa disebut kita lalai atau apa itu yang tadi? Ya. Jadi ketika sahabat siapa ya, beliau tidak mengangkat tangan ketika dia ruku. Ya. Setelah ruku seperti ini kan, langsung sami Allahu liman hamidah, dia tidak mengangkat tangan. Ditegur oleh sahabat yang lainnya. Apakah engkau ingin mengurangi rukun sholat? Ternyata dia tidak tahu kan. Nah, makanya sebetulnya secara hukum dasar itu tidak ada dosa bagi seseorang yang tidak tahu sebetulnya. Ya, yang jadi dosa itu membiarkan diri dalam kebodohan. Mau naon ada apa teh dosa? Ya dosanya itu kamu nggak mau belajar gitu. Tidak mau mengkoreksi diri mungkin ya. Tidak mau mengkoreksi diri, tidak mau bertanya, mungkin tidak mau mengkaji dalam hadis-hadis. Jadi kita mah harus bodoh alewoh ya. Kita merasa diri bodoh maka harus bertanya. Nggak boleh kita hanya diam saja. Apalagi merasa paling benar, ini yang paling parah ini. Dia bodoh, maaf ya, seseorang itu bodoh, kemudian tidak tahu apa-apa, tapi dia enggan bertanya. Jangankan mau bertanya, dia merasa diri bodoh saja enggak, malah merasa paling benar. Nah ini yang bahaya ini. Itu ya yang bahaya ya. Jadi buat para penonton, buat para subscriber, jangan lupa tentunya buat mengkaji dan mengkaji lagi, supaya kita tidak yang disebutkan tadi itu orang yang termasuk lalai. Nah, Ustadz, berikutnya di seputaran masih bab sholat nih Ustadz. Mungkin tadi sepintas itu dengan tata caranya mungkin ya, tata cara bab sholat ada yang dijelaskan tadi oleh Al Ustadz. Nah Ustadz, yang saya pengen tahu itu di seputaran bab sholat, bukan praktek ya, tapi bab sholatnya itu sholatnya gitu. Kita diwajibkan sholat itu sih sama Allah itu dulu yang saya tahu itu
saya baca-baca sedikit, tapi saya juga tidak tidak tahu sepenuhnya, hanya selintas gitu Ustadz. Nah, kalau zaman dulu itu sholat itu banyak waktunya Ustadz, nggak kayak sekarang itu yang 5 waktu gitu. Ya. Apakah betul seperti itu atau gimana gitu Ustadz? Ya, jadi ini ke sejarah sholat ya. Sedikit aja gitu. Soalnya pengen tahu gitu. Jadi ketika kita membahas tentang sejarah sholat, awal mula sholat diwajibkan itu berarti kita tidak lepas dari yang namanya perjalanan Rasulullah yang disebut Isra Mi'raj kan. Jadi awal mula diwajibkan sholat itu adalah ketika Isra Mi'raj. Makanya dalam surah Al-Isra itu di sana disebutkan aqimus sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Kerjakanlah sholat ila min duluki syamsi ketika dari mulai dari matahari terbit itu subuh, subuh, kemudian ila ghasaqil lail sampai malam, maksudnya isya. Nanti awal mulanya itu adalah benar 50 kali per hari. 50 kali per hari itu. 50 kali. Iya. Makanya malaikat Jibril kan berulang-ulang datang kepada Rasulullah itu ketika sepulang Rasul Mi'raj itu berapa kali Allah mewajibkan? 50 kali. Nego lagi, kalau bahasa kita nego lagi. Itu negonya dengan siapa tuh? Dengan Allah. Enggak, maksudnya siapa yang negonya? Rasulullah. Begitu? Oh, Rasul. Nego 25, kemudian 10, kemudian sampai 5 di batasnya, ditentukannya 5 itu kan. Nah, itu bisa dibaca teman-teman di sejarah Isra Mi'raj itu. Di sana detail ya tentang pertama mulai dari Rasulullah dibelah dadanya sampai perjalanan ke Sidratul Muntaha itu. Kemudian diwajibkannya salat di sana ada lengkap ya. Dulu itu 50 ya? Ya, awalnya. Aduh, nggak kebayang kalau misalkan Allah menetapkan 50 di zaman sekarang. Karek 5 geges liurnya. Soalnya kayak gini Ustadz, soalnya bukan banyak lah, saya pribadi aja gitu ya. Kalau sholat itu ya, sering ada malesnya, ada di akhir-akhirnya gitu, diakhiri gitu ya. Dalam arti misalkan kita bahas bab sholat di waktu subuh. Subuh kan sekarang itu jam 4.40 kalau nggak salah, jam 4.40. Nah, saya itu kadang jam 5, kadang setengah 6 gitu, Ustadz. Dulu itu nggak kebayang gitu sama saya. 50 per hari. Wow. Di zaman sekarang juga yang 5 waktu itu saya banyak jumpa, banyak sih sebetulnya yang nggak melaksanakan sholat. Iya. Apalagi 50. Setengah jam sekali berarti ya kalau 50 itu ya. Iya betul. Nah Ustadz, berikutnya masih bab sholat mungkin Ustadz. Saya pengen tahu kayak gini Ustadz. Kalau sholat itu kan wajib ya Ustadz ya. Kalau sholat itu wajib. Nah Ustadz, contohnya mohon maaf dengan sangat ini bagi kaum-kaum yang mungkin tidak mempunyai tangan, tunanetra mungkin ya. Betul. Nah tunanetra dengan praktek sholat yang tadi kayak takbir, kayak mengangkat kedua tangan. Contohnya saya nggak punya tangan nih. Ya. Tapi kan di Rasul mencontohkannya itu mengangkat tangan. Betul. Nah, bagi orang yang tidak mempunyai tangan seperti saya contohnya, wajibkah saya mengangkat tangan? Ya. Jadi salat itu pertama, hukum salat itu adalah fardu ya, fardu ain. Wajib untuk semua orang. Iya. Salat itu adalah sesuatu ibadah yang menuntut atau menggunakan fisik ya, organ-organ fisik.
Betul. Nah, dan harus dilakukan sesempurna mungkin karena sempurnanya sholat itu tidak terlepas dari peran anggota badan kita, gitu kan. Nah, lantas bagaimana bagi mereka yang maaf tuna ya, seperti kakinya misal tidak punya kaki atau tangan tidak punya tangan. Nah, maka tadi itu kembali landasan kita itu adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha saja. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Mengangkat tangan dalam takbir itu misalnya raf'ul yadain itu wajib. Lantas bagaimana dengan yang tidak punya tangan? Ya nggak usah dipaksakan. Ya karena Rasul. Nah, hanya saja mungkin begini. Ibadah yang lain ketika kita sakit, ketika tidak mampu itu boleh ditinggalkan ya. Bisa ditinggalkan dengan catatan tertentu. Misal ketika saum kita sakit, maka kita boleh tidak saum dengan catatan diqodho kan gitu atau fidyah. Betul. Jumat wajib kan? Jumat itu wajib. Tapi ketika kita sakit maka darussah keringanan. Cukup ganti dengan sholat zuhur saja. Tapi sholat ini sekalipun kita sakit, sekalipun kita tidak berdaya sebagaimanapun sholat, selama kita masih sadar, masih ingat, maka tidak boleh ditinggalkan. Nah, adapun misal nanti nih kita harus mengurangi rukun sholat. Mengurangi rukun sholat itu seperti kan harusnya mengangkat tangan, tapi karena tidak mampu itu kan rukun sholat dikurangi itu. Nah itu boleh dilakukan ketika kita tidak mampu. Dengan catatan jangan pernah meninggalkan. Walaupun nanti mengangkat tangan bagi yang tidak punya tangan ya seini saja sih. Nggak perlu dipaksakan. Begitu. Nggak ada paksaan. Berarti yang saya simpulkan ini agama Islam itu mempermudah ya. Betul. Mempermudah, tapi dengan garis bawah jangan dibuat mudah. Nah itu betul. Agama Islam itu mempermudah, tapi jangan dibuat mudah. Begitu ya. Nah, Ustadz, tadi menyangkut bab sholat tentang Jumatan. Agak menarik nih. Saya bahas gini, Ustadz. Ketika kita contohnya sakit, yang tadi ada dua versi soalnya yang saya ketahui itu. Kalau kita melaksanakan sholat Jumat itu kan hanya 2 rakaat. Betul tidak, Ustaz? Namanya sholatnya? Sholatnya 2 rakaat. Kalau kita di posisi contohnya sakit, tidak dengan syarat-syarat yang tidak bisa mengikuti sholat Jumat tersebut, otomatis kan mengganti sholat Jumat tersebut ke sholat duhur. Nah, yang jadi pertanyaan saya seperti ini, Ustaz. Ini kan ada 2 versi. Yang mengganti itu kan sholat duhur ya, sholat Jumat ke sholat duhur. Berarti kalau sholat duhur itu kan 4 rakaat. Iya. Tapi kebanyakan di kita itu hanya 2 rakaat. Nah, yang saya maksud kayak gini, Ustaz. Apakah itu ada 2 versi atau salah tafsir atau salah pemahaman dari kita sendiri gitu? Iya. Untuk kasus ini yang saya temukan itu ya kalau duhur ya 4 rakaat. Duhur 4 rakaat. Karena sholat Jumat itu sebetulnya justru 2 khutbah itu yang mengganti rakaat yang 2. Sisanya adalah sholat 2 rakaat. Jadi khutbah 2, sholat 2. Jadi dikalkulasikan jadi 4 rakaat. Sama setara dengan sholat zuhur gitu kan. Nah, ini bagaimana nih ketika seseorang yang sakit dia tidak sholat Jumat, apakah sholatnya 2 rakaat? Ya, sholat zuhur aja 4 rakaat gitu. Karena dia kan tidak ikut tidak jadi mustami khutbah kan. Begitu. Gitu. Jadi saya kira itu 2 rakaat saja gitu. Enggak, kecuali kalau memang safar dia kan qashar gitu kan. Beda cerita itu ya. Begitu. Nah, Ustadz, dari sholat nih, masih dari tema sholat.
Jadi gini Ustadz, kalau sholat itu kan kalau nggak salah apa ya disebutnya fardu ain gitu ya. Iya. Jadi wajib ya. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah gitu. Nah, jadi gini Ustadz, sholat yang diwajibkan itu kan hanya sholat yang 5 waktu. Hanya sholat 5 waktu. Nah, berkaitan dengan sholat-sholat yang lain, nah contohnya mungkin apa ya disebutnya kalau kita melaksanakan sholat, contohnya sholat duhur deh atau balik lagi ke sholat Jumat yang tadi, kan sambil menunggu itu kan kita melaksanakan sholat apa itu disebutnya Ustaz? Intizar. Itu. Nah, itu kan 2 rakaat ya. Nah, jadi gini Ustaz, kalau kita contohnya gini, sholat fardu dianggap saya itu A lah, dikatakan seperti A dan sunnahnya itu B. Contohnya kayak gini Ustaz. Jadi ketika kita melaksanakan sholat yang A, sudah selesai nih, langsung kita wirid, udah wirid pulang, nggak melaksanakan sholat sunnahnya itu. Nah, yang saya pengen tahu ini berkaitan dengan sholat sunnahnya ini, bolehkah ditinggalkan atau gimana itu Ustaz? Soalnya kan kalau sunnah kan bukan katanya yang saya tahu kalau sunnah itu kan nggak dikerjakan tidak apa-apa, dikerjakan mendapatkan pahala begitu kan? Nah, jadi yang saya pengen tahu itu seperti apa gitu? Jadi secara arti yang disebut sunnah itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi ya. Dia mendapat pahala ketika fi'lihi, ketika dilaksanakan. Kemudian wala yu'aqabu ala fi'lihi ala tarkihi, dan tidak disiksa ketika ditinggalkan gitu kan. Secara arti dasar seperti itu. Jadi sebetulnya tidak apa-apa kalaupun tidak melaksanakan sholat rawatib atau sholat intizar kan nggak apa-apa. Cuma masalahnya justru ini nanti si sholat rawatib itu akan menjadi peran penting. Untuk apa? Untuk menambal sholat wajib kita yang misal bolong lah, tidak khusyuk lah gitu kan. Nah misal kita nih sholat duhur itu kan kadang-kadang jauh lah kalau kita sholat dibanding dengan sempurnanya sholat Rasulullah kan. Kadang kita ingat ke mantan misalnya, ingat kepada debt collector misalnya atau makanan dan lain sebagainya. Bercabang lah gitu kan, tidak khusyuk gitu kan. Nah ini bolong-bolong seperti ini yang nantinya akan ditambal oleh sholat-sholat sunnah, oleh sholat-sholat rawatib. Makanya kalau versi saya yang namanya sholat sunnah itu bukan tidak apa-apa jika tidak dilaksanakan, bukan, tapi sayang kita kehilangan pahala ketika kita meninggalkan. Itu berarti balik lagi ke konsep diri pribadi mungkin ya. Betul. Cuma memang kalau misal ditinggalkan pun itu tidak berdosa kan. Hanya saja kalau dari saya pribadi kasarnya begini, kerma sholat ngasal gitu kan, sholatnya jungkalik kadang terpuguh gitu. Jadi sholat itu kita kadang buru-buru atau apa nggak usul lah. Ini sebagai penambalnya ini malah kita hilangkan gitu. Nah sayang sekali gitu. Jadi buat apa? Penyempurna mungkin ya? Ya bisa dikatakan seperti itu. Begitu. Nah Ustadz, masih ini pertanyaan berikutnya seperti ini Ustadz. Nah ketika kita melaksanakan sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu kan kalau tidak salah pahalanya berbeda Ustadz. Nah pahalanya berbeda. Sedangkan laki-laki itu kan diharuskan itu sholatnya berjamaah ke masjid gitu. Nah jadi gini pertanyaan saya Ustadz. Ketika imam sholat nih, bukan imam, ketika kita sholat di masjid, ada imam, ada imam. Nah, kita melaksanakan sholat bareng. Nah, di situ imam tersebut itu takbiratul ihram mungkin ya.
takbiratul ihram. Dan kalau di sholat maghrib, isya sama subuh itu kan ada pengucapan. Contohnya kayak ini Ustaz, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa ya? Dizahar. Dizahar. Oh, dizahar. Dikeraskan. Dikeraskan, dizahar gitu ya. Nah, kita sebagai apa disebutnya yang di belakang itu? Makmum. Sebagai makmum, ketika imam menzaharkan suaranya, kita itu mengikuti atau mendengarkan, Ustaz? Betul. Jadi ada Imam Muslim disebutkan ya, yu'ilal imamu liyatamam bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti ya. Nah, ketika imam takbir, fakabir, maka engkau takbir. Ketika imam ruku, farka, maka engkau ruku. Ketika imam sujud, fasjud, sujudlah. Nah, di sini kita bisa dari hadis ini kita mengambil pelajaran bahwa yang pertama, imam itu tidak boleh dibarengi gerakannya ya, tidak boleh dibarengi, apalagi didahului. Jadi kalau imam belum sempurna sujudnya atau rukunya, kita tidak boleh bergerak. Itu yang pertama, pelajaran pertama, imam itu tidak boleh dibarengi dan tidak boleh didahului. Ya, karena Rasul mengecam orang yang mendahului imam dan yang membarengi imam. Itu misal imam baru Allahu Akbar baru begini, kita sudah menyusul gitu, nggak boleh. Itu tidak dilarang ya dalam sholat itu. Tapi imam itu untuk diikuti. Ketika imam ruku maka ruku. Nah, itu pelajaran pertama. Imam tidak boleh didahului atau dibarengi. Yang kedua, bacaan imam itu ketika dia dijahar, itu sudah mewakili bacaan makmum. Jadi kita ketika imam membaca Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya, isma kata Rasul, dengarkan, regepkeun lah kalau bahasa Jermannya ya, meregepkeun, dengarkan, kita simak gitu bacanya. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Yang bisa kita petik hikmahnya, ketika imam membaca surat jahar, dia dikeraskan suaranya, kemudian kita mendengarkan, menyimak, mendengarkan ya. Hikmahnya adalah ketika imam lupa, kita bisa mengingatkan. Itu. Yang kedua, cukup saja kata Rasul itu, cukup saja imam yang membaca ketika dijaharkan ya. Cukup saja kita mendengarkan saja. Jadi kita tidak dianjurkan ikut-ikut membaca, gitu ya, karena imam dijadikan untuk ditaati, dituruti, ya, termasuk ini ketika kita membaca, ketika imam membaca, maka cukup imam yang membaca, kita hanya mendengarkan saja. Ada hikmah yang bisa dipetik juga kan, ketika imam lupa, misal ghairil maghdubi alaihim, kita bisa ingatkan. Begitu. Seperti itu. Nah, Ustaz, berarti kita mengikuti ya? Ya, mengikuti imam. Betul. Nah, Ustaz, jadi ada kasus seperti ini, bukan kasus, saya pribadi sering-sering kalau misalkan imamnya itu kayak yang rusuh, atau bukan rusuh apa ya, yang kayak buru-buru itu dalam sholatnya. Nah, contohnya kayak gini. Di rakaat pertama dan kedua itu aman, karena saya sebagai disebutnya makmum hanya mendengarkan. Tapi di rakaat ketiga nih, saya belum membaca Al-Fatihah, tapi imam ini udah ruku atau sujud gitu, gimana Ustaz? Ya, secara sholat kita sah ya. Walaupun ketika imam sir ya dipelankan, seharusnya kan kita baca tuh Fatihah tuh kan. Secara sholat kita sah, karena kita mau tidak mau pedoman inti kita menuruti imam, mengikuti imam. Imam ruku maka ruku, nah, imam sujud maka sujud gitu kan. Nah, ini kasusnya gimana? Kita belum selesai membaca Al-Fatihah, misal baru ihdinas siratal mustaqim, imam sudah ruku. Iya, betul. Seperti itu kan, kebanyakan di kita itu. Nah, secara sholat kita sah saja.
Namun yang harus kita perhatikan, ini untuk para imam ya, cobalah jadi imam yang adil. Ya. Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim juga disebutkan ya, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat ketika tidak ada naungan selain naungan Allah. Yang paling inti itu adalah al-imamul adil, imam yang adil. Imam yang adil itu bagaimana? Imam yang dia bisa menyeimbangkan gerakan makmumnya. Makmum itu nggak semuanya sama seperti dia kondisinya. Ada yang gerakannya lambat kan, misalnya nyeri cangkeng, sakit pinggang betul. Atau asam urat ya. Itu kan dia otomatis lambat tuh gerakannya. Kalau kita buru-buru nih, dia tidak bisa mengejar. Maka itulah pentingnya diangkat imam itu. Yang pertama dari hafalan Al-Quran kan, yang benar, tajwid-tajwidnya kayak gitu. Kemudian ilmunya, kemudian ini mengangkat imam itu harus yang adil. Imam yang adil itu yang dipentingkan, yang dia bisa melihat kondisi makmumnya seperti apa. Begitu. Tasawuf, jangan buru-buru, santai aja lah. Kita kan lagi berkomunikasi ini dengan Allah. Nggak usah buru-buru lah. Ya kalau rekaman tekanan nih rusuh, santuy aja ya. Jadi kayak yang viral itu di video gitu, ada sholat taraweh tuh yang 23 rakaat itu beres hanya dengan 5 menit ya, seperti itu. Jadi gimana ya, kalau saya pribadi ini, kalau misalkan ketika sholat gitu ada imam kayak yang buru-buru gitu sholat ininya, bacaannya udah, saya belum beres baca Al-Fatihah, beliau udah langsung ruku gitu. Nah, di konteks di sayanya itu seperti apa? Apakah saya menyelesaikan dulu si bacaan Al-Fatihahnya tersebut atau saya langsung mengikuti? Jadi kalau sekiranya terkejar, maksudnya tidak begitu lama dari imam ruku, bacaan kita sudah selesai, maka selesaikan saja dulu. Tapi ketika misal baru ihdinas siratal mustaqim memang sudah ruku, ini kan kalau menunggu membaca sampai selesai akan lama nih. Nah, ini akan bertentangan dengan tadi itu, imam dijadikan untuk diikuti. Jadi kita kuncinya satu itu saja, ikuti imam. Mengikuti aja ya? Iya, ketika imam ruku, maka rukulah kalian. Ruku. Tadi itu kan ada fa tuh. Kalau fa itu nggak ada jeda. Imam ruku, imam sujud. Cuman nggak boleh dibarengi, nggak boleh didahului, itu saja. Di konteks itu, bisakah disebut dosa? Untuk makmum? Iya, untuk makmum. Untuk saya pribadi contohnya. Ya, tidak dosa. Berarti yang mohon maaf nih, yang menanggungnya imam. Begitu. Makanya imam itu harus benar-benar yang adil. Nggak boleh imam itu mengimami sesuai dengan hawa nafsunya, nggak boleh. Begitu. Kan Rasul juga ketika imam bacanya panjang-panjang kan ditegur. Iya, betul. Lihatlah, fansorif ilan nas. Lihatlah, berbaliklah ke makmum. Mereka ada yang marid, yang sakit, wadal hajjah, ada yang punya hajat kebutuhan. Nah, makanya di sanalah imam harus adil itu. Nah, Ustadz, sedikit menyangkut yang tadi ya. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, contohnya kayak gini, saya itu buru-buru karena kesibukan yang lain mungkin. Nah, tapi imamnya itu lama banget gitu, bacaannya gitu. Apakah saya harus membatalkan sholat, harus memisahkan diri, atau gimana itu? Langkah terbaiknya. Ketika imam membaca lama, maka Rasul mencontohkan untuk mufaroqoh. Mufaroqoh itu adalah memisahkan. Jadi yang tadinya berjamaah, karena ini imamnya lama nih, udah setengah jam nih, belum selesai juga gitu kan. Bacaannya Al-Baqarah setengah surat gitu. Nah, kita mufaroqoh saja. Mufaroqoh itu adalah memisahkan diri.
Yang tadinya berjamaah menjadi munfarid, kan. Bisa itu, boleh seperti itu. Karena kan kita misal lagi kerja nih, atau ditunggu tamu, tamunya buru-buru misalnya, itu kan boleh mufaroqah. Iya. Tapi dengan konteks membatalkan sholat tersebut atau tidak? Tidak. Tidak. Oh, berarti langsung. Teruskan saja. Iya. Sedangkan gini Ustaz, yang saya dulu alami, yang saya dulu terima dari guru waktu kecil saya, gitu. Ketika kita sholat, 3 gerakan apa ya disebutnya? Ada 3 gerakan yang tidak disebutnya apa ya itu? Yang membatalkan sholat tidak boleh gitu. tiga kali. Ada 3 kali yang bisa membatalkan sholat gitu. Di konteks itu gimana gitu maksudnya? Ya gini, ini mungkin entah pemahaman yang salah atau pahamnya yang disalahkan ya. Terkait 3 gerakan itu. 3 gerakan yang membatalkan sholat itu sebetulnya bukan apa ya. Jadi gerakan yang mana ini yang bisa membatalkan sholat itu gitu kan? Gerakan yang bisa membatalkan sholat itu adalah gerakan yang di luar gerakan sholat. Menggaruk itu tidak ada dalam rukun sholat. Betul kan? Betul. Secara hukum asal, ketika kita menggaruk itu batal. Jangankan 3 kali, 1 kali pun batal. Terus bagaimana kalau gatal? Nah, kalau gatal garuk. Jadi menggaruk itu batal. Kalau tidak ada alasan kan? Jangankan menggaruk, kita gini saja, misal benerin rambut, ketika sholat itu batal. Berarti ada apa ya? Ada syarat tertentu ya? Iya. Yang bisa kita boleh di luar tata cara sholat. Betul. Seperti itu. Contohnya misalkan ketika kita sholat ada ular nih, contoh, atau ada kelabang lewat atau gimana gitu. Apakah kita membatalkan sholat atau gimana gitu? Kalau konteks itu nggak perlu membatalkan sholat. Kita mau buang saja, nggak apa-apa. Nggak perlu membatalkan sholat. Ada tamu pun Siti Aisyah itu ketika ada tamu, beliau membukakan pintu saja, tapi tidak bicara. Yang tidak boleh itu bicara. Nah, tadi ya kembali bahwa gerakan yang bisa membatalkan sholat itu jangankan 3 kali, cuma 1 kali pun dia batal. Beda halnya dengan ada penyebab, ada ilah istilahnya, ada ilat ya, ada penyebab. Ketika dia harus melakukan gerakan, maka itu tidak batal. Menggaruk misal, kita gatal nih, ya kalau gatal garuk daripada mengganggu kehusuan kan, nah gatal pernyangkan ya. Betul. Justru itu lebih menjadikan sholat kita tidak khusyuk kan kalau kita menahan gatal. Iya, betul. Kalau gatal garuk saja. Berapa kali? Tidak terbatas. Silakan saja. Berarti tidak ada pengecualian ya. Mau 3 kali kayak, mau 10 kali kayak, kalau itu dalam konteks ada ilat tadi tersebut, boleh-boleh saja. Boleh saja. Begitu. Nah Ustaz, jadi gini Ustaz. Kalau kita sholat itu kan ada sholat fardu, ada sholat sunnah gitu kan. Tadi udah dijelaskan berikut sama Ustadz. Nah, itu kan banyak ya Ustadz ya. Contohnya yang saya tahu itu ada sholat mendatangkan rezeki, ada sholat tahajud, ada sholat apalagi itu yang lain-lainnya gitu Ustadz. Nah, yang saya pengen tahu gitu, kalau sholat apa itu disebutnya mendatangkan rezeki itu sholat apa? Duha. Nah, sholat duha. Di sholat duha itu kan saya baca-baca, sering dengar juga di media sosial bahwa tugas seorang lelaki itu mencari nafkah. Betul. Nah, terus dibantu dengan sholat duha itu oleh istrinya. Begitu. Nah, yang saya pengen tahu kayak gini Ustaz. Jadi di konteks ini, di konteks sholat ini, apakah seperti itu atau
kitanya gitu yang sholat duha tersebut gitu. Ya. Jadi sahabat, terkait kasus ini perlu kita luruskan pemahaman dulu ya, bahwa setiap ibadah itu didasari dengan ikhlas. Surah Al-Bayyinah kan, apa itu? Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kami tidak memerintahkan kalian itu liya'budu untuk ibadah. Dengan catatan mukhlishina, harus ikhlas. Ikhlas itu karena Allah. Termasuk sholat duha ini. Sholat duha ini nih, kita niatnya apakah untuk melaksanakan ketaatan atau ingin mencari rezeki gitu kan. Nah, kebanyakan di kita sholat duha itu adalah ada maunya, ada udang di balik ban setung kan. Ada udang di balik. Iya, kita rajin tahajud karena sedih, kita rajin sholat duha karena ingin kaya gitu kan. Betul. Nah, ini pemahaman yang harus diluruskan. Bahwasanya baik tahajud, baik sholat duha atau sholat wajib atau sholat apapun itu, dasari dengan ikhlas, hanya melaksanakan ketaatan kepada Allah. Adapun rezeki itu adalah Allah yang ngatur. Kemarin kita bahas kan, rezeki itu sudah Allah yang mengatur. Nah, hanya saja mungkin kita disalahpahamkan bahwa kalau ingin rezeki yang berlimpah, kekayaan, sholat duha lah. Ingin itu sholat tahajud lah. Nah, ini pemahaman yang diputar balikkan. Justru tujuan sholat itu adalah untuk taat kepada Allah. Adapun rezeki, kan kita dalam duduk antara dua sujud juga sering berdoa. Apa itu? Allahumma gfirli warhamni wazbuni wahdini warzuqni. Warzuqni nggak hafal artinya kan. Warzuqni itu ya Allah berilah rezeki kepadaku gitu kan. Itu dalam sholat itu terkandung doa untuk meminta rezeki. Jadi buang jauh-jauh paradigma bahwa kalau kita ingin begini harus sholat ini, kalau kita ingin begitu harus sholat begitu. Fokuskan saja bahwa kita sholat itu hanya melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu saja kuncinya sebetulnya. Oh, begitu. Nah, Ustadz, berarti konteksnya itu bukan sholat duha mendatangkan rezeki ya? Bukan. Tapi konteksnya itu kita mendekatkan diri. Mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Betul. Bonusnya itu terserah beliau. Terserah Allah mungkin ya. Mau dapat uang kayak di hari itu, mau enggak, itu urusan Allah lah gitu ya. Oh, begitu. Nah, Ustadz, yang terakhir nih. Adapun sholat-sholat sunnah-sunnah tersebut, sholat-sholat berikutnya di sunnah Rasul itu kan ada, kalau tidak salah itu sholat yang disebut meminta petunjuk. Itu sholat apa itu, Ustadz? Sholat apa ya itu disebutnya? Sholat witir atau sholat apa? Saya lupa itu. Istikharah. Sholat istikharah. Nah, di dalam sholat istikharah tersebut, Ustadz, ada syarat-syarat atau mungkin contohnya kayak gini deh. Saya contohnya misalkan antara ada dua pilihan nih. Memilih A atau memilih B. Karena saya bimbang gitu. Saya akhirnya mengadu ke Allah dengan sholat istikharah tersebut. Nah, adapun di dalam sholat tersebut 1 kali, 2 kali, 3 kali saya belum mendapatkan jawaban gitu dari Allah. Entah itu berupa mimpi atau ke dalam diri kita atau petunjuk-petunjuk yang lain, itu saya belum menemukan. Nah, pertanyaannya kayak gini, Ustadz. Kalau kita selama sholat istikharah itu bila mana belum ada kemajuan atau belum ada keputusan, apakah terus lanjut dalam catatan tidak putus atau boleh diselang-seling gitu? Soalnya ada dua versi, nggak boleh ya. Versi yang satu itu ada yang nggak boleh. Jadi kalau misalkan kita sholat istikharah hari Senin, contohnya hari Senin, selama kita belum mendapatkan jawaban tersebut, sholatlah terus.
Selasanya, Rabunya, Kamisnya, Jumatnya, dan hari berikutnya. Iya. Nah, adapun juga yang boleh seperti ini. Senin boleh, Selasa karena kesibukan tidak boleh. Gitu. Jadi bukan tidak boleh, tidak bisa. Jadi Iya. dilanjut lagi dengan hari berikutnya gitu. Apakah boleh seperti itu atau gimana, Ustaz? Ya. Secara hukum tidak ada ya aturan waktu dalam istikharah itu. Jadi waktunya free, bebas, kapanpun boleh. Nah, jadi tidak ada ketentuan harus kontinuitas, harus terus-terusan, nggak ada. Oh, nggak ada. Mau kontinuitas silakan, mau ada bolong-bolongnya misal sehari 2 hari sekali silakan, nggak ada ketentuan hukum seperti itu. Oh, nggak ada ya. Jadi intinya kalau misalkan tergantung pada diri kita sendiri mungkin ya. Betul. Kalau kita semisalnya masih belum yakin ya minta petunjuk terus gitu. Nah itu. Oh, gitu, Ustaz. Saya pribadi kemarin sebulan kemarin lah. Saya kan sedikit curhat ya mungkin ini. Saya minta petunjuk kan bingung. Maaf ini pribadi antara putuskan dengan lanjut gitu kan sama si fulanah itu. Nah kata guru saya Al-Ustaz Abdurrahman, beliau istikharah. Saya istikharah sekali. Jawabannya kapan? Sebulan kemudian. Oh. Nggak ada saja jalannya gitu kan, ketika ya Allah berikanlah aku yang terbaik. Dalam salat istikharah itu kita meminta kan, kalau baik lanjut maka beri jalan. Kalau lebih baik putus maka boleh beri jalan. Ternyata setelah sebulan kemudian saya nggak sholat istikharah lagi tuh setelah itu. Sebulan kemudian itu minggu kemarin itu barulah ada jalan. Dari mana saja itu. Oh, mungkin ini yang terbaik. Kita harus berpisah gitu kan. Bisa. Tapi curhat sama guys. Jadi konteksnya mungkin itu tergantung pada diri kita sendiri ya mungkin Ustaz ya. Mau adapun mau tiap hari, adapun mau selang-seling gitu. Adapun juga mau sekali kayak pengalaman Ustadz itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Cuman kalau kita misalnya belum yakin ada keyakinan juga pingin cepat-cepat ada keputusan, ya boleh diintenkan. Begitu Ustaz. Nah Ustaz, wah luar biasa sekali Ustaz nih. Udah 1 jam lebih ini Ustaz. Oh gitu? Iya, nggak kerasa itu kalau membahas tentang keilmuan seputaran agama Islam itu, wah saya betah banget gitu Ustaz. Nah mungkin Ustaz ada apa ya? Kisi-kisi atau motivasi buat para penonton di channel Iyedati mungkin supaya bisa menjaga kehusuan dalam sholat, menjaga atau intinya lebih berhati-hati dalam sholat lah. Baik, untuk sahabat Iyedati yang berbahagia, sedikit mungkin pesan dari saya yang terakhir, bahwa sholat itu adalah barometer kehidupan kita itu ditentukan oleh sholat. Sholatnya baik, sholatnya benar, maka benar juga segala urusannya. Sholatnya acak-acakan, sholatnya amruk, maka amruk juga segala urusannya. Dan jangan pernah tinggalkan sholat, karena di akhirat kelak ada hamba yang dia dimasukkan ke dalam neraka sakor oleh Allah itu. Kenapa? Ditanyakan, kenapa engkau masuk ke dalam neraka sakor? Dia menjawab, sesungguhnya aku termasuk orang yang meninggalkan sholat. Nah, kemudian pesan Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah ya, ketika menjadi presiden, beliau berpesan, inna ahamma umurikum indi as-sholat. Sesungguhnya urusan kalian para gubernur, para lurah mungkin, yang paling penting bagiku tiada lain adalah as-sholat. Perhatikan sholat, jangan sampai kita tinggalkan ya, karena pembatas atau pembeda
antara orang muslim dengan orang kafir itu adalah sholat. Hmm. Ketika seorang meninggalkan sholat, maka dia dikatakan, Rasul pun tidak mau menyolatkan orang yang selama hidupnya dia tidak sholat. Jadi utamakan sholat, sesibuk apapun kita sholatlah ya. Masya Allah. Ustadz, terima kasih banyak atas pencerahannya mungkin Ustadz. Oke, teman-teman semua di channel Iedati, jangan lupa tetap dukung dengan cara klik tombol subscribe supaya saya bisa mengundang ustadz-ustadz yang fenomenal lagi di lain berikutnya. Nah, saya Iedati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.